Video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan break-even point usaha makanan khas daerah. Kegiatan pengelolaan produk makanan khas daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Dalam kegiatan usaha, kenapa seorang wirausahawan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point? Nah, di sini pengertian dari break-even point atau titik impas yaitu suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Kemudian dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Kemudian ada manfaat dari BEP itu sendiri adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, kemudian memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan dan mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian dalam strategi menetapkan harga jual makanan khas daerah, ada faktor-faktor yang dapat ditentukan untuk menetapkan harga jual makanan khas daerah, yaitu yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan prioritas utama dalam usaha makanan khas daerah, jadi pastikan bahwa harga jual yang ditetapkan akan dapat diterima oleh pelanggan. Kemudian ada pesaing. Pastikan bahwa harga jual produk dapat bersaing dengan harga jual produk pesaing. Kemudian perhatikan tingkat keuntungan. Ada baiknya menurunkan tingkat keuntungan sehingga harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan harga yang ditetapkan dengan pesaing. Setelah itu ada biaya. Pastikan harga jual produk yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya yang telah terjadi. Ini artinya harus benar-benar jeli dan teliti dalam menghitung biaya yang terjadi. Jika saja ada biaya yang tidak terhitung akan menyebabkan harga yang tidak tepat, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan, bahkan akan menyebabkan kerugian. Kemudian ada kemanfaatan untuk usaha. Harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Seandainya saja keuntungan yang diharapkan dapat tercapai, akan mempermudah dalam mengembangkan usaha yang sudah dirintis. Kemudian, komponen perhitungan titik impas atau break-even point usaha makanan khas daerah. Dalam break-even point memerlukan komponen penghitungan dasar, yaitu ada fixed cost. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan yang ada walaupun tidak ada kegiatan produksi. Yaitu contohnya adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan alat. Kemudian ada variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contohnya itu adalah biaya bahan baku. Kemudian ada selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Ya, di sini disajikan kurva BEP. Ya, kurva BEP merupakan keterkaitan antara jumlah unit, ini ya, jumlah unit, kemudian yang dihasilkan dan volume yang terjual. Kemudian ada sumbu dan antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya. Pada jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual itu pada sumbu X. Kemudian antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya itu sumbu Y. Nah, di sini kemudian ada di sini adalah area ruginya dan ini area labanya. Nah, disinilah termasuk ke dalam titik impas atau dinamakan break even point. Dan ini keseluruhan ini dinamakan total cost.
Dan antara ini adalah fixed cost dan ini variable cost. Keseluruhan dari variable dan fixed cost itu total cost. Nah, di sini untuk fixed cost-nya ya, di sini yang warna oranye atau garis oranye ini bisa berupa modal awal pembelian alat-alat produksi. Kemudian selanjutnya untuk setiap unit barang yang akan diproduksi membutuhkan variable cost. Ya, ini variable cost-nya yang berubah-ubah seperti biaya bahan baku, kemasan, dan dihitung persatuan unit barang yang diproduksi. Kemudian jumlah kedua biaya tersebut disebut dengan total biaya atau yang di garis biru ya. Kemudian barang yang diproduksi tersebut dijual dan semua hasil penjualan barang dimasukkan ke dalam total penerimaan atau total revenue di sini. Ya. Yang garis hijau. Keadaan di mana total hasil penjualan sama dengan total biaya, inilah yang disebut dengan break-even point. Ya, saat garis total revenue di atas garis total cost ini semakin besar laba bersih atau keuntungan investasi yang akan didapatkan. Di sini ada area labanya. Jadi, demikian untuk kurva BEP-nya. Ya, di sini ada ketentuan dalam menghitung BEP. Di mana ketentuan dalam menghitung BEP itu antara lain harga jual produk harus tetap, kemudian hanya menggunakan satu jenis produk. Jika lebih dari satu jenis, maka dapat menggunakan analisis BEP tersebut untuk produknya. Kemudian produksi harus stabil, dan semua biaya besaran produksi dapat diukur secara nyata atau fakta, dan data yang realistik. Nah, di sini untuk perhitungan BEP itu ada dua, break-even point penjualan dalam unit, kemudian break-even point dalam rupiah. Untuk break-even point volume dalam unit itu volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk rumus dari break-even point dalam unit itu BEP fixed cost per price per unit dikurangi dengan variable cost. Sedangkan untuk break-even point dalam rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP, di mana rumusnya itu untuk BEP rupiah fixed cost per 1 dikurangi variable cost dan total revenue atau penerimaan ya. Jadi itu untuk perhitungan BEP, di mana untuk yang margin of safety adalah batas keamanan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi, atau dengan kata lain batas maksimum penurunan volume penjualan yang dianggarkan tidak mengakibatkan kerugian. Ya, jadi di sini ya. Ini untuk break-even point dalam unit dan dalam rupiah. Ya, untuk yang rupiah ini bisa sales volume itu bisa juga ada yang mengatakan itu merupakan total revenue atau penerimaan, itu sama saja ya. Kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut ke latihan soal. Dimana untuk pertanyaannya, sebuah home industri makanan khas daerah pembuatan putu ayu setiap produksi menghasilkan 100 kemasan dengan harga jual 12.500 per kemasan. Biaya variabel satu kali produksi adalah Rp625.000, yang Rp575.000 adalah biaya produksi dan sisanya adalah biaya pemasaran. Kemudian biaya tetap terjadinya secara merata jumlahnya Rp375.000, yang Rp300.000 biaya produksi dan sisanya biaya pemasaran. Kemudian tentukan BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, dan berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan mendapat laba Rp100.000. Nah, ini satu pertanyaan. Kemudian untuk pembahasannya di sini, jadi perlu diingat total unitnya 100 unit.
Kemudian harga jual per unit itu Rp12.500. Biaya variabel per unit adalah Rp5.750. Kemudian biaya administrasi dan pemasaran itu adalah Rp500. Kemudian biaya tetapnya itu Rp300.000. Kemudian ada biaya pemasarannya Rp75.000. Jadi di sini ingat, tadi dikatakan menghasilkan 100 kemasan dengan harga jual Rp12.500 per kemasan. Untuk mencarinya, di sini ada fixed cost per harga produk dikurangin dengan variable cost. Jadi Rp375.000 dibagi 12.500 dikurangin Rp6.250. Ini Rp375.000 per 6.250 sama dengan 60 unit. Kemudian BEP dalam rupiah itu fixed cost per 1 dikurangin variable cost per TR. TR itu yang tadi juga sales volume atau total revenue ya, atau penerimaan, di mana Rp375.000 per 1 dikurangin Rp625.000, kemudian dibagi 1.250.000. Jadi Rp375.000 dibagi 1 dikurangin 0,5 ya. Kemudian 375.000 dibagi 0,5. Jadinya Rp750.000. Itu untuk BP dalam rupiah ya. Kemudian mencari laba. Jadi laba itu merupakan total penerimaan dikurangin total biaya. Di sini diinginkan laba 100.000. Berarti 100.000 sama dengan X dikurangin biaya variabel ditambah biaya tetap. Jadi 100.000 sama dengan X dikurangin 625.000 ditambah 375.000. Jadinya 100.000 sama dengan X dikurangin 1 juta. Ini 100.000 ditambah 1 juta sama dengan X. 1.100.000 sama dengan X. Jadi barang yang harus dijual pada perusahaan untung mencapai Rp100.000, itu sama dengan total penerimaan per harga jual di 1.100.000 per 12.500, jadinya 88 buah ya. Demikian untuk pembahasan BEP dalam usaha makanan khas daerah. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.